Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Hari ini 20 Mei 2022, hari yang telah Tuhan jadikan untuk keluarga besar Funai, Pelukila, Tio dan Vanggidai, khususnya anak kami Shirley dan Chris. Kami merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu, karena kami tahu kebaikan-Mu tak terhindarkan dari hidup kami. Engkau mahkotai kami dengan kebaikan-kebaikan, sehingga hari ini kalau kami keluarga besar, saudara seiman, dan kami semua masih berkumpul hari ini di tempat ini, kami merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau sangat amat baik Tuhan. Engkau memberikan kepercayaan kepada kami, mau mengantarkan kedua anak kekasih kami agar mereka disatukan dalam pernikahan Kristiani. Biarlah hari ini pernikahan mereka didasarkan dengan kebenaran firman Allah. Berkatalah melalui pikiran anak-Mu, melalui perkataan anak-Mu, tanpa ada interupsi dan kuasa gelap manapun, dalam nama Yesus. Setiap pikiran, bahkan hikmat manusia ditaklukkan. Hanya firman-Mu di atas segalanya, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk umat Tuhan, keluarga besar Pelukila, Funai, keluarga besar Vanggidai, Tio, dan kita semua yang hadir sore hari ini, pagi hari ini, maaf. Saya ucapkan sekali lagi selamat pagi, salam. Ini kesempatan yang sangat berarti untuk kita semua bisa duduk bersama-sama, bersehati untuk mengantarkan kedua kekasih kita, Shirley dan Chris. Halo Chris dan Shirley, salam. Puji Tuhan. Pernikahan Chris dan Shirley, hari ini saya mengangkat sebuah topik pernikahan yang membawa dan mewujudkan kerajaan surga di bumi. Di surga itu ada sebuah keluarga. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata kita, coba katakan kita. Kita adalah gambaran dari kesatuan dalam hubungan, ibarat pasangan suami istri sedang berbicara untuk orang lain, anak-anak mereka. Suami istri adalah dua yang menjadi satu. Itulah apa? Kita. Tuhan menciptakan keluarga agar bisa mewujudkan realitas Tuhan yang tidak kelihatan. Kita, unseen, we. Kita yang tidak kelihatan menjadi visible, we. Kita yang kelihatan. Which spouse? Itulah pasangan suami istri, mewakili Tuhan yang adalah kita. Tuhan menciptakan keluarga agar bisa mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan yang tidak kelihatan bisa menjadi kelihatan. Kata kita adalah gambaran dari kesatuan. Di dalam Kejadian 1 dilanjutkan ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia apa? Laki-laki dan perempuan. Segambar dengan Tuhan, berarti Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Betul ya saudara? Seperti atau kata kita, seperti kita. Seperti kita adalah dia, laki-laki dan perempuan yang adalah suami istri. Dua yang menjadi satu pasang.
Two become one pair. Dua menjadi satu. Kejadian 6 ayat 19, bahkan di situ dikatakan, dan dari segala yang hidup dibawa satu pasang, jantan dan betina. Sampai binatang pun Tuhan perhatikan, apalagi Chris dan Shirley. Apalagi mereka yang bujang-bujang yang ada di sana. Tuhan perhatikan engkau. Karena kambing saja punya pasangan. Walaupun kambing suka cari daun muda. Saudara lihat, jadi secara logika kita dapat artikan dan simpulkan bahwa surga ada keluarga. Makanya kita selalu panggil, bilang apa saudara? Keluarga di surga atau Bapa di surga? Hai. Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Sama seperti kita, artinya surga ada Bapa dan Mama. Tuhan tidak dapat disebut berdasarkan gender atau jenis kelamin, tapi Tuhan disebut dengan sifat Bapa dan Mama. Kata sama seperti suami istri berbicara, marilah kita. Bapa dan Mama sedang berbicara, marilah kita hadirkan anak di bumi. Dalam Ulangan 32 ayat 18 dikatakan, gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan itu Allah. Allah, betul? Tapi Allah laki atau perempuan? Yang melahirkan laki atau perempuan? Berarti Allah di sini Allah apa? Perempuan. Mana ada laki-laki melahirkan? Tuhan memperanakan artinya Tuhan sebagai ibu, sebagai mama. Kata El Shaddai, kita selalu menyanyi lagu ini. Almarhum Pak Wali Kota yang lalu punya lagu paling ke saya. El Shaddai. El Shaddai itu artinya Tuhan yang menyusui. Yang menyusui itu bukan papa, mama yang menyusui, bukan? El Shaddai Almighty God. Bukan Allah Maha Kuasa, tapi Allah yang seperti ibu yang menyusui, menetekkan anaknya. Itu El Shaddai. Hanya terjemahan Indonesia saja yang bilang, bahasa Inggrisnya God Almighty. Dalam bahasa Ibrani, buka tuh Google, tanya Google aja, dia akan kasih tahu arti yang sesungguhnya. Pakai sekolah teologi, buka Google aja tahu. Nah, Yesaya 49 ayat yang ke-15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakan, aku Tuhan sebagai ibu tidak akan melupakan engkau. Dia bilang kalau ada perempuan yang lupa anak, aku Tuhan sebagai ibu never forget you. Haleluya. Amen. Hukum internasional mengatakan bahwa begitu dua orang menikah, maka perempuan akan memakai nama suaminya. Mengapa? Karena suami adalah kepala. Walaupun hanya disebut nama bapak, tapi dia ada istrinya, bukan? Jadi nama anak perempuan sepanjang dan seindah apapun, ketika dia menikah akan mengikuti suaminya yang namanya 4 huruf. Misalnya anak perempuan itu bernama Angelina, Marcelina, Paulina, Carolina, Anastasia. Begitu dia menikah dengan Pak Joko Gundul, langsung dipanggil, selamat datang Nyonya Joko Gundul. Atau selamat datang Nyonya Kasih. Kenapa? Tidak pakai lagi nama panjang, karena suami telah menempatkan badan istrinya, atau istri telah menyatu dengan badan suaminya, sehingga dipanggil Nyonya Funai. Kepala yang punya nama, karena nama ada di kepala.
Coba Bapak Ibu ambil sebuah pas foto lalu gunting kepalanya lalu kasih cucu. Coba tebak. Dia bisa tebak nama setengah badan? Makanya foto itu dikenal karena ada kepalanya. Kepala yang punya nama. Begitulah pernikahan. Istri ikut nama suami. Memang ijazah tidak boleh dirubah. Tapi prinsipnya seperti itu. Di sorga ada bapa dan mama, maka di dunia juga Tuhan ciptakan bapa dan mama. Perbedaan pernikahan dan keluarga adalah suami istri bagi yang belum punya anak, keluarga yang punya anak. Status pernikahan adalah suami istri, bukan yang lain. Jadi kalau dalam keluarga papa dan mama berantem, ngaco-ngaco, bertengkar, ngaco dalam banyak hal, maka dampaknya akan anak-anak yang dapat imbasnya. Anak-anak tidak bisa mengenal Tuhan, karena bagaimana mereka kenal Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau papa ke timur, mama ke barat. Engkau begini, aku begitu. Kamu berdaun sirih, aku berdaun naga. Gak bisa. Papa dan mama haruslah menjadi contoh bagi anak-anak, karena anak-anak akan mengenal Tuhan di sorga yang tidak kelihatan melalui papa dan mama di bumi ini. Nah, bayangkan kalau papa dan mama menikah, datang gereja, habis itu tidak pernah menikah lagi, tidak pernah ke gereja lagi. Nanti kalau sudah tua lagi baru minta datang ke gereja lagi. Bagaimana anak-anak bisa kenal Tuhan? Jadi peran suami istri, bapak dan mama adalah untuk mewujudkan rencana Tuhan di bumi, yaitu apa? Menghadirkan sorga di bumi melalui papa dan mama. The power of spouse more than any power of politics on earth. Kekuatan suami istri lebih dahsyat dari kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan apapun di bawah kolong langit ini. Saya akan buktikan kepada kita semua. Sehingga kita mulai menyadari bahwa peran suami istri sangat-sangat penting. Pemberdayaan suami istri, kualitas suami sangat penting. Bila perlu Bapak Wali Kota harus bikin lagi program untuk memberdayakan suami istri agar mereka berkualitas. Karena kalau suami istri tidak berkualitas, satu nyabu, satu sabu, repot saudara kekasih. Kacau. Apa gambaran orang-orang di dunia ini, baik yang beragama Kristen maupun yang bukan Kristen, ateis sekalipun, tentang keadaan baik dan buruknya suatu pernikahan? Apa gambaran mereka? Gambarannya apa? Apa gambarannya? Seperti sorga di bumi atau seperti neraka di bumi. Bukan seperti taman paradisa atau taman nostalgia yang tinggal gianya saja. Orang ateis sekalipun berkata, kalau rumah tangganya berantem, neraka lo. Tapi kalau gandeng tangan sambil slow motion, wow, sorga. Walaupun dia nggak punya agama, sebenarnya itu satu klarifikasi dari dunia bahwa kebahagiaan sorga dan neraka dibuktikan bukan karena banyak uang, harta, jabatan, dan kenikmatan, makan, minum, seks dan sebagainya, tapi keindahan suami dan istri, papa dan mama. Amin. Itulah hukum yang tidak tertulis di tengah-tengah masyarakat tentang suatu pernikahan. Mengapa? Karena Tuhan yang menciptakan pernikahan di bumi, bukan selebriti dari Hollywood. Setan berusaha untuk hancurkan pernikahan di bumi karena dia tidak menginginkan adanya sorga kecuali neraka. Jangan mau dibodohi iblis. Pasangan-pasangan nikah jangan mau dibodohi oleh iblis dengan bertengkar, kacau balau, hancur kiri kanan. Jangan mau. Kenapa? Karena kehancuran atau disharmoni antara suami istri adalah kesuksesan iblis untuk menghadirkan neraka di bumi. Harus ada damai, harus ada perdamaian, harus ada rekonsiliasi supaya anak-anak tidak menderita.
Bagaimana pandangan Tuhan terhadap suatu pernikahan? Matius 1 ayat yang ke-6. Coba Bapak Ibu perhatikan kalimat-kalimat di situ. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istrinya sendiri. Daud punya anak pejabat dapat dari istri Uria. Uria yang dikorbankan, Daud yang enak. Kalimat ini tidak enak didengar secara manusia. Mengapa? Karena ada suatu celah yang menjadi aib bagi Daud, yaitu Daud memiliki anak dengan istri orang lain. Apa yang terjadi rasanya bila peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja? Apa yang dapat kita petik dari tragedi ini? Catatan di sorga, Batsheba tetap menjadi istri Uria. Walaupun Uria sudah tewas, tapi sorga masih mengakui. Dengan kekuatan politik yang dahsyat, Daud menghabiskan Uria. Tapi sorga tidak ada orang bisa intervensi. Daud lahir sekitar tahun 1040 sebelum Masehi. Yesus lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Jadi perbedaan antara waktu hidup Daud dan Yesus 1006 tahun. 1006 tahun masih ada catatan bahwa Batsheba adalah istri Uria. Apalagi ini kejadian baru tahun 60, tahun 55, tahun 79, tahun 80, tidak mungkin dihapus. Jangan pernah anggap enteng dengan perceraian, karena tidak ada penghapusan. Utang bisa dihapus, nama kriminal bisa dihapus. Salah satu teman pendeta saya di Amerika, dia tidak bisa keluar negeri karena namanya tercoreng hanya gara-gara pelanggaran lalu lintas di Amerika Serikat. Untuk dia bisa keluar negeri, dia harus pakai pengacara yang mahal untuk hapus namanya. Seperti Somad, kalau mau ke Singapura dia mesti bayar mahal pengacara untuk hapus namanya dari pemerintahan Singapura, baru dia bisa berleha-leha ke Sentosa Island di Singapura. Kalau tidak, Somad sampai mati tidak bisa masuk Singapura. Kenapa? Karena namanya sudah didaftar di criminal law di Singapura. Nah, teman saya ini, saudara yang kasih, dia pakai pengacara bayar sangat amat mahal, dengan beberapa alibi yang berkata bahwa dia masih remaja sehingga pelanggaran-pelanggaran biasa dilakukan oleh seorang remaja ketika mendapatkan kendaraan dari ayahnya. Bayangkan, dia masih remaja saja dicatat. Dia lakukan pelanggaran membawa mobil pribadi tanpa SIM. Dicatat di buku kriminal sehingga dia tidak bisa lolos dari screen tembus Amerika keluar. Tapi dengan lobby-lobby dia bisa keluar. Nah, di sorga nggak bisa lobby. Daud mau pakai pengacara pun nggak bisa lobby. Tetap yang dia nikahi itu istri orang. 1006 tahun masih diakui. Daud punya anak Salomo dari istri Uria. Itu seperti telur mata sapi. Mulai hari ini saya mau perbaiki. Sekarang kalau telur kuning namanya dadar, telur yang ada kuning di tengah-tengah namanya telur putih kuning. Tidak boleh bawa nama sapi lagi. Enak aja. Orang lain yang bertelur tengah mati, baru sapi tinggal nama. Nah, seperti Daud. Daud ada anak, tapi Uria yang dikorbankan. Kemudian apa lagi yang bisa kita pelajari di sini? Bagaimanakah pandangan Tuhan? Yang kedua, ini dia. Tuhan tidak pernah mengakui adanya perceraian dengan alasan apapun. Bahkan Tuhan membenci perceraian. Lalu bagaimanakah dengan perceraian? Usahakanlah kembali rujuk dan berdamai. Saya punya teman beberapa pendeta,
sempat out of the track, keluar jalur, tapi kita lobby, kasih pendekatan, mereka rujuk kembali. Memang bayarannya mahal karena mereka sempat banyak hal, tapi ada juga yang berdamai. Bagaimana dengan mereka yang sudah bercerai? Kita tidak berhak menjadi hakim atas mereka, tapi terimalah dan kasihilah mereka. Amin. Amin. Biarkanlah yang sudah terjadi, terjadilah. Apa yang mau dikata? Masing-masing orang berurusan dengan Tuhan. Kemudian yang berikut, pandangan sorga tentang pernikahan. Pemilihan pasangan hidup adalah kesempatan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena pasangan hidup bersifat permanen, bukan pariwisata. Mengerti pariwisata? Happy-happy. Habis happy-happy, hopeless. Hanya happy-happy. Menikah bukan happy-happy. Happy-happy itu pariwisata, Pak Kris dan Ibu Shirley. Anda yang menikah mau cari happy-happy itu apa namanya? Pariwisata. Karena tidak ada pariwisata yang berkata, datanglah ke Kupang, karena di sana ada buaya menelan engkau. Mana orang mau datang Kupang? Tidak bahagia. Ini penting. Karena sekali Anda pilih untuk selamanya menjadi permanen, bahkan sampai mati pun dicatat di sana. Jadi bapak dan mama yang punya mantu-mantu, tolong kalau mereka berantem itu urusan mereka. Dan sampai anak yang ada berantem karena turun rumah tetangga, weh, lu baik apa bapak anak? Saya melayani satu kali bapak belur. Kenapa? Bapak mangku falungku sampai beta. Dia suatu bapak melapis tapi beta ingat bapak pendeta. Dia sering ingat firman Tuhan, dia ingat bapak pendeta katanya. No, mereka siapa yang pilih, dia berurusan. Itu penting. Yang berikut, Tuhan dapat memakai peristiwa tragedi yang menyedihkan dan mengerikan menjadi suatu sejarah untuk membuktikan rencana Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh kegagalan seseorang. Katakan amin. Siapa yang tidak pernah gagal? Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah kentut. Bagaimana? Papa dan mama? Coba cek istri-istri, suami-suami. Bangun pagi tidak ada yang kentut? Dengan kata lain, selama Anda masih bisa kentut, Anda masih bisa bersalah. Dan kalau Anda masih bisa bersalah alias kentut, mengapa menuntut orang lain? Karena itu saudara yang kasih, lihat tragedi. Kenapa Tuhan tidak pakai anak asli, anak original yang punya catatan di Dukpil? Dukpil betul? Penduduk dan Dukpil apa? Catatan sipil? Tapi kenapa Tuhan pakai Salomo yang dari istri yang mungkin kalau dia sekarang ini zaman medsos, saya percaya keluarga Daud, apalagi tante-tante om yang cerewet itu, wow, pasti udah semua di medsos, semua di Instagram, bikin TikTok, lihat Daud tuh, langsung lihat. Saudara lihat. Tapi dengar. Tuhan punya cara untuk intervensi bagi dunia itu memalukan, kriminal dan amoral. Tapi Tuhan dapat merubah situasi. Dan kita melihat semua ada di kota ini. Amin. Kita lihat kebaikan Tuhan ada di kota ini. Kita melihat di masyarakat ini. Nah, pertanyaannya. Apa yang terjadi bila peristiwa Daud dan Batsyeba terjadi di kalangan keluarga, masyarakat, bahkan gereja zaman now? Saya bisa pastikan akan muncul tuhan-tuhan swasta yang merajalela dengan penghakiman medsosnya untuk menjatuhkan hukuman yang berat. Saya bisa pastikan itu. Tuhan-tuhan swasta yang menghakimi dengan hebat, yang berani hanya melalui Facebook, TikTok, dengan mengurangkan isi paket Telkomsel 50.000. Tuhan tidak pernah panik dengan peristiwa kriminal dan amoral yang dilakukan Daud. Yang percaya bisa katakan amin.
Di sini kita bisa belajar. Suami istri, jangan pernah panik kalau menghadapi suami yang uring-uring, suami yang uring-uring, istri yang arang-arang. Nah, saudara, jangan panik. Nanti rugi sendiri. Tenang saja. Kan kamu yang pegang sertifikat nikah toh? Yang penting kamu pegang. Lu mau lari kemana, beta pegang sertifikat. Gaji masuk di beta, semua masuk di beta. Teman pendeta saya nasihati mereka punya istri beberapa. Saya bilang, kalau Pak ada masalah, jangan terlalu repot-repot lapor di sinode. Pelan-pelan sah. Pasti juga namanya manusia orang. Ibu pernah kentut ke sana? Wih, bet kentut besar. Nah itu kok kenapa? Ibu mau begitu, suami baru salah sedikit, ibu kok. Ini di negara lain. Saya tidak bicara di negara Indonesia. Saya ketemu ibu di negara lain. Tidak, saya mesti lapor sama dia supaya dia pembajingan tuh hilang. Tapi terserah aja. Kok ibu soalnya bajingan? Soalnya bajingan, hanya belanja dan utang. Nah itu kan bajingan juga. Dinasihati, jangan lapor. Suami dapat scores. 1 bulan masih ada uang simpanan. 2 bulan mulai minus. 3 bulan rumah habis kontrakan, anak mau kuliah, orang tua punya acara di kampung harus kasih uang. Mulai bingung. Datang pendekatan di sinode. Bapak bisa kembalikan bapak suami kok. Oh, posisi ibu di kota, bapak di kota sudah tidak ada lagi. Kalau mau di Kalimantan Utara, ada hutan-hutan, di situ ada kode banyak. Ibu mau pergi? Selesai. Jadi jangan panik. Katakan jangan panik. Daud yang menghadapi situasi amoral dan kriminal saja, Tuhan tenang. Sampai 1000 tahun Tuhan masih buktikan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah anggap enteng orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, karena Tuhan bisa membela mereka pada waktu-waktu tertentu. Haleluya. Kadang-kadang di keluarga begitu. Kalau ketemu anak kandung langsung tuh, weh, urus hebat. Tapi kalau datang di anak angkat, weh, lu pesan. Tapi nanti besok sudah jadi tuan, dia sudah jadi hebat-hebat. Itu bepo anak tuh, beta yang urus. Hanya kasih Ajinomoto saja om banyak. Dia yang kasih sapi tidak om apa-apa. Kenapa? Karena manusia melihat dari luar, Tuhan melihat dari dalam hati. Enggak ada judgment, tidak ada penghakiman. Poin yang berikut, perhatikan ini. Pernikahan terselamatkan karena suami istri melepaskan roh pengampunan satu dengan yang lainnya, seperti Tuhan mengampuni manusia. Yang pernah diampuni manusia katakan amin. Kalau Tuhan pernah mengampuni engkau, jangan pernah menahan pengampunan. Karena 1 Korintus 3:7 berkata, Ia kasih menutupi, percaya, mengharapkan, sabar, menanggung segala sesuatu. Suami baru pulang terlambat satu, pakai detektif di mana-mana. Sampai dia download. Kan ada sekarang tuh ada program download, mau cari tahu kekasihmu ada di mana. Orang bilang on the way, padahal dia ada tidur. Nggak usah pakai begitu, saudara kekasih. Percaya, kasih menanggung segala-galanya. Dia percaya segala sesuatu, mengharapkan yang baik. Jadi prinsipnya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan bersama Tuhan. Bisa katakan amin? Pertengkaran dan pembenaran masing-masing pihak tidak akan menyelesaikan masalah. Itu merugikan pasangan suami istri. Itu yang Chris, Sally, Anda mendengar ini. Walaupun sudah hampir 10 kali, 12 kali kita berjumpa dalam bimbingan pranikah, tapi ini pesan penting. Jangan sampai merugikan diri kita. Ada satu sikap di sini. Apa? Mau menang sendiri ibarat gunung es yang tampak kecil di permukaan, tetapi tersimpan masalah besar dalam hati. Ada ibu-ibu hebat, wih, bepo laki itu, beta kalau fadok sama dia tondok. Laki ada diam. Tiba-tiba satu kali, laki sudah di Kalimantan dengan orang lain. Kosong, bukan? Karena merasa bahwa laki-laki itu bisa dia fadok, bisa ditendang. Padahal itu kepala, bos. Dia kepala. Walaupun nama mau panjang, titel mau panjang gak pakai kalau sudah menikah. Ikut namanya dia.
Ada yang seperti itu. Mereka beranggapan suami diam. Kamu tahu nggak? Itu seperti gunung es. Makanya kalau bertengkar jangan bilang diam. Keluarkan saja. Kenapa? Kalau Anda diam itu seperti gunung es. Nanti ada orang lain yang cairkan, bos. Jangan mau menang sendiri. Dialog secara objektif antara Pak Sutri dengan memakai perantara. Itu penting. Bapak saksi, Anda punya tanggung jawab penting. Catat nomor pribadinya, dan bagi anak saksi, Bapak saksi harus 24 jam online. Yang pernah Bapak saksi dan masih Bapak saksi katakan amin. John Derry paling banyak jadi saksi nih ya. Nah, saya kasih gambaran untuk menyimpulkan. Tuhan memberi kuasa kepada suami istri untuk mewujudkan surga di bumi. Bukan seorang politikus, bukan seorang konglomerat, bukan Elon Musk, bukan. Suami istri. Pernikahan adalah sebuah lembaga surgawi di bumi yang diberi otoritas atas bumi. Kita lihat ayatnya. Matius 18 ayat 9 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Bayangkan, sepakat meminta apapun. Coba katakan apapun. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sepakat meminta apapun, permintaan tanpa batas. Tidak ada janji yang melebihi janji ini. Tidak ada janji lain yang melebihi janji ini. Ini janji yang luar biasa. 2 orang bersepakat. 2 orang paling bersepakat itu suami istri. Tubuh jiwa roh mereka bisa menyatu. Minta apa saja. Mereka bisa minta presiden dan wakil presiden yang terbaik. Mereka bisa minta wali kota yang terbaik. Mereka bisa minta bupati yang terbaik. Mereka bisa minta masa depan yang terbaik. Bisa minta apa saja. Bisa katakan amin? 2 orang yang bersepakat. Ini kan powerful. Hebat sekali. Kata sepakat adalah sebuah perjanjian antara 2 orang, yaitu suami dan istri. Dalam perjanjian baru diterjemahkan pernikahan. Itulah sebabnya pernikahan Kristen harus membuat atau ditandai dengan janji nikah. Ada yang bilang, weh Bapak Pendeta omong sama aku, tidak bisa. Kamu yang omong, biar Bapak Pendeta yang dengar. Ada teman saya pendeta, dia satu hari menghadapi suami istri yang ngaco, berantem. Lalu pada waktu suaminya panggil istrinya, pendeta panggil suaminya ke kantor, dia bilang, lu nih Bapak saksi ngomong lu tidak mau dengar, mertua lu tidak anggap. Sekarang saya mau bilang kepada kamu sebagai pendeta, lu ingat lu penjanji nikah? Dia jawab dengan gampang, kok waktu itu Bapak yang baca beta ikut toh? Bayangkan. Makanya sekarang walaupun omong salah-salah, kamu yang ngomong. Nanti lu bilang, kok besok John Dede yang ngomong. Takut bilang John F. Nah. Jadi sepakat itu karena janji nikah. Jadi pernikahan yang belum pernah ada janji-janji yang resmi, itu kumpul kebo. Nah, kumpul kebo juga awas korbo tanduk, saudara kekasih ya. Maliaki 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Baca dan buru-buru, engkau buru-buru. Makanya jangan tunjuk jam kalau saya khotbah ya. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri apa? Seperjanjian, covenant wife. Nah, jadi saudara lihat di sini. Makanya baca ayat-ayat ini jangan terlalu buru-buru. Nanti baca buru-buru istri muda. Woi, enak ya. Nggak ada.
Saudara lihat istri masa muda. Ada yang bilang, kakak, istri masa muda itu artinya dia lebih muda. Bukan. Sekarang itu modern. Ada istri muda umur lebih tua. Dia buang yang 37, ambil yang 57 yang supaya peot, saudara kasih. Tuhan menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Artinya istri yang kamu ambil sejak hari pertama. Inti pernikahan adalah janji nikah. Setiap orang yang hadir adalah saksi pernikahan. Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah saksi dari Chris dan Shirley. Formalnya ada 2 di kiri kanan. Tapi semuanya yang hadir. Makanya saudara lihat, saudara tahu ada buku tamu. Ada buku tamu ya. Sejarah buku tamu itu terjadi di Inggris. Pasalnya begini, di Inggris zaman dulu ketika orang menikah, itu tidak ada pesta, semua datang di gereja, lalu di depan tuh ada buku tamu dicatat, nama, misalnya nama John Patrus Vangidae, jangan tanda tangan, alamat boleh, HP boleh, tanda tangan tidak boleh. Nanti setelah mereka janji nikah, saya dengar, baru di luar saya tanda tangan. Nanti besok-besok kalau ada uring-uringan, arang-arangan mereka ngaco-ngaco, saya akan datang bilang, hei, XL, beta sebagai saksi kamu sekian tahun yang lalu ini. Saya tidak mau melihat rumah tangga kalian hancur. Tolong bereskan saksi. Jadi kalau mau bercerai itu dia mesti kumpul semua. Kumpul semua yang hadir itu untuk hapus semua tanda tangan baru dia bisa bercerai. Dan siapa mau? Nggak ada bisa. Satu hari teman saya di Belanda, dia diundang. Waktu diundang di pesta pernikahan, di situ ada buku tamu yang satu dan ada buku tamu yang satu. Lalu waktu teman saya dan istri datang, dia bilang begini, ibu 25 tahun, karena ini kawin perak, nikah perak, ditanyakan oleh asernya, ibu 25 tahun yang lalu ibu hadir nggak? Oh enggak, saya baru datang di Indonesia. Oh, yang belum tidak hadir 25 tahun yang lalu, buku tamunya di sebelah. Yang hadir 25 tahun yang lalu, buku tamunya di sini. Itu isi buku tamu sesuai dengan yang atur. Nah, sekarang kita di Indonesia mungkin, saya harap di Kupang jangan-jangan begini. Buku tamu sudah jadi nomor hadiah. Nomor 1 bawa apa? Amplop tabel. Nomor 2 bawa apa? Bawa kompor. Nomor 3, jadi buku tamu hanya isi nomor-nomor hadiah. Kalau saudara tanya orang bule di Inggris, dia bilang, itu bukan buku hadiah, itu buku saksi. Makanya buku tamu hari ini penting untuk kalian berdua. Surga menjamin untuk melakukan apa saja asal ada kesepakatan. Kenapa orang bisa punya harta, punya segala macam, tapi mereka punya rumah, mereka tidak bisa mempertahankan? Karena tidak ada unity, yang ada disunity, ketidakkesepakatan. Nah, ini masuk dengan cara halus, sehingga banyak keluarga-keluarga yang berdoa banyak, tapi jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena berdoa masing-masing membawa kebenarannya sendiri. Jadi saya simpulkan di sini bahwa Tuhan memberi kepada kita 3 komponen untuk membangun dan merawat pernikahan kita, agar pernikahan kita langgeng, mulus, baik, sekalipun melewati gelombang, angin, laut, berbagai macam tantangan hambatan. Ada 3 yang perlu kita bekali, dan saya belum pernah sampaikan ini untuk Chris dan Shirley. Kesempatan ini saya bagikan. Amsal 24 ayat 3 dan 4 menyimpulkan apa yang saya bagikan pagi hari ini. Ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Next. Dan dengan apa? Pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Wow. Saya bertanya, siapa yang tidak suka rumah tangga yang berdiri tegak?
rumah tangga yang kokoh, maksudnya rumah yang terdiri dari bahan-bahan bangunan ini yang kokoh, megah semuanya. Setiap kamar ada barang yang indah-indah, televisi, ada kulkas, pokoknya kamar tuh wow. Pasti semua orang merindukan, bukan? Ya toh? Nah, kita lanjut. Apakah kita juga rindu supaya rumah tangga pernikahan kita? Ada sambutan dari Om Ais kemarin bilang, Ruth, di sana orang tanya saya, orang boleh tanya, bilang, naik tangga itu artinya apa? Karena Oma bilang, Ruth dan Kona, kalian baru ada naik tangga. Jadi orang bilang, Pak Jo, naik tangga itu apa? Saya bilang, naik tangga itu mereka memulai hidup yang baru. Dan waktu Anda memasuki sebuah pernikahan dikatakan, supaya dia dibangun. Apa yang pertama? Kita lihat, ini dia, hikmat. Wisdom, hikmat, untuk apa? Mendirikan, artinya hikmat memberikan kita sebagai suami dan istri tugas dan tanggung jawab bisa mengoperasikan dengan cara yang tepat. Wisdom is not gain in university. Gain because you fear of God. Hikmat tidak dapat di perguruan tinggi. Tapi hikmat dapat karena takut akan Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan. Jadi kalau hikmat tidak ada, rumah akan runtuh. Rumah tangga akan runtuh. Makanya istri-istri yang bijaksana, mereka kadang-kadang pegang uang 1 juta, akhir bulan masih ada 900.000. Kenapa? Karena dompi pasar itu jam 10, Tante Eti. Jam 10 baru dia pi, itu tawar sampai murah manapun, Anglai bilang asal kembali pokok. Nah, itu istri yang wise, yang bijaksana. Tapi istri yang perlente hanya mall dan main grab-grab, suami bawa pulang 20 juta, utang 40 juta. Why? Lack of wisdom. Karena gayanya gaya Facebook, gayanya TikTok, gayanya Instagram. Dia bersaing dengan Fahri Ahmad atau Ahmad Fahri atau siapa? Siapa? Raffi Ahmad. Di Kupang mau bergaya dengan Raffi Ahmad, lu golongan 2C. Lu utang banyak. Jadi perlu hikmat. Nah, kadang-kadang suami juga kalau cari istri itu cari yang perlente, ya. Cari tuh yang bijaksana. Mungkin rambutnya panjang mas sampai sini nggak apa-apa, jangan bilang kampungan. Kukunya warna asli, nggak apa-apa. Tidak kenal ada merah-merahnya atau mama siri. Mama mantu juga begitu, kalau terima datang tuh tes. Masuk tuh lihat kalian anak mantu perempuan masuk. Dia lihat tuh, langsung berduduk begini, kain meja tas sirap dia kasih lurus. Itu tanda, itu orang baik itu. Jadi yang hikmat. Yang kedua apa saudara yang kasih? Kepandaian, knowledge. Untuk memahami dan mengerti apa yang diperlukan suami dan istri. Knowledge, belajar. Jadi suami tidak kenal pensiun, jadi istri tidak kenal pensiun. Jangan pernah anggap enteng. Weh, kotong sok 60-70 tahun, subai dan nenek. Siapa tahu? Saya bilang apa? Jangan pernah anggap enteng. Orang nenek 60 tahun masih bisa hamil. Itu abad 1 sebelum Masehi. Ibu Sarah. Oke? Jadi knowledge itu artinya apa? Belajar, ngerti. Jangan ini tas beli di mana? Ini kutex beli di mana? Ini tusuk jarum atau tusuk rambut ini beli di mana? Ini sepatu pantofel beli di mana? Cari tahu suami saya ini supaya dia bisa betah di rumah bikin apa sama dia. Kok kenapa dia pergi sidang sonda lama tapi pulang lama? Mesti cari tahu. Jangan hanya Arab tuh. Lu lihat lu andalan mau lapor keluarga. Kalau keluarga yang mengerti lapor soal pernikahan dong santai. Kenapa? Masing-masing punya isu sendiri. Betul toh? Masing-masing keluarga punya masalah sendiri toh? Jadi perlu hikmat. Tapi juga pengetahuan, knowledge, belajar.
Jadi suami tidak pernah pensiun. Jadi presiden, jadi wali kota bisa pensiun. Jadi dokter ahli bisa pensiun. Tapi jadi suami itu nggak bisa pensiun. Walaupun dia pakai yuken celana pendek, tetap istri, tetap suami. Belajar, minta hikmah. Jangan buka YouTube tuh cari saja yang cari kabuak. Baru dia mimpi, weh anak kalau jadi kabuak satu tuh bagus. Cari hikmat. Kenapa? Supaya rumah tanggamu udah berdiri tegak, dia kokoh, tidak goyang-goyang. Karena biasanya masih miskin, masih kontrak rumah, masih cincin palsu, itu orang setia. Tapi nanti suami sudah ada jabatan, istri ada jabatan, masing-masing punya penghasilan banyak, punya mulai. Saya pengguru, Ibu Mes pengguru bilang, lah baik kau jalan kaki kau pegang tangan. Kalau naik motor satu di muka, satu di atas. Supir nanti satu putar kiri, satu putar kanan. Lebih kau tidak punya apa-apa. Salah juga. Itulah sebabnya saya titipkan ini. Knowledge, belajar mengerti. Dan suami-suami juga kalau istri larang kamu, tolong dengar-dengar. Karena suami itu kalau makan juga, apa kabar juga. Istri harus rem suami. Supaya kesehatan bisa terjaga. Kalau tidak, ambruk. Dan yang terakhir ini dia. Pengertian atau understanding. Untuk apa? Membuat pernikahan dan rumah tangga menjadi indah dan mewujudkan surga di bumi. Barang yang indah-indah ada di kamar. Artinya apa? Mereka betah di rumah. In the home. Mereka tidak lagi out of home. Keluar rumah, cari senang di rumah, cari senang di rumah. Kalau orang yang senang-senang cari senang di luar, tanda bahwa rumahnya bukan home. Mungkin concrete home, rumah beton. Tapi sesungguhnya bukan home. Itulah sebabnya kesempatan siang hari ini saya berdoa. Dan kita semua berdoa. Supaya Chris dan Sally mereka sampai kakek nenek. Haleluya, amin. Bahkan sampai maut memanggil mereka. Terima kasih buat keluarga yang sudah mengurus, sudah mengantarkan mereka. Terima kasih buat dukungan kita semua hari ini. Mereka sudah disatukan. Baik, saya jemput Chris dan Sally bangkit berdiri. Kita akan menerima janji nikah.